Halo, selamat pagi bagi anak didik kami. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan dalam video pembelajaran ini, kita membahas perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum ke topik pelajaran, ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yaitu menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman, mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menguraikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia, menggali sikap teladan dari tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita perhatikan naskah Undang-Undang Dasar berikut ini. Setiap hari Senin, pada saat upacara bendera, pasti kita mendengar teks Undang-Undang Dasar dibacakan pada saat upacara berlangsung. Kesejarahan perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu sejarah penting yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia memiliki suatu hukum dasar yang tertulis yang menjadi sumber hukum dari aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk rasa bersyukur kita memiliki suatu konstitusi yang menjadi dasar hukum negara kita. Apakah kamu tahu bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut? Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan langkah awal dalam menentukan landasan konstitusi negara. Istilah konstitusi memiliki banyak penyebutan dalam bahasa yang berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Constitutie, dalam bahasa Prancis Constituteur, dan dalam bahasa Latin Constituti, yang mengandung arti undang-undang dasar atau hukum dasar bagi suatu negara. Konstitusi sendiri terbagi ke dalam dua bagian, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan seperangkat aturan-aturan pokok dasar negara yang mengatur tata kehidupan negara. Konstitusi tidak tertulis sering disebut sebagai konvensi atau suatu kebiasaan yang sering timbul dalam suatu negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi sendiri memiliki kedudukan yang tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga segala peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sangat erat kaitannya dengan sidang BPUPKI, sehingga negara Indonesia memiliki konstitusi negara. Dalam sidang BPUPKI, para pendiri negara menyampaikan gagasannya mengenai dasar dan konstitusi negara untuk bangsa dan negara Indonesia
melalui pidato yang disampaikan oleh para pendiri negara. Jimli Asidiki dalam buku yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme menyebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Pada masa sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pada 10 Juli 1945, dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota yang terdiri atas 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo dengan anggota yang terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil telah menerima usulan-usulan tentang Indonesia Merdeka yang digolongkannya menjadi 9 kelompok, yaitu yang pertama, usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kedua, usulan mengenai dasar negara. Ketiga, usulan tentang unifikasi dan federasi. Keempat, usulan tentang bentuk negara dan kepala negara. Kelima, usulan tentang warga negara. Keenam, usulan tentang daerah. Ketujuh, usulan tentang agama dan negara. Kedelapan, usulan tentang pembelaan negara. Dan kesembilan, usulan tentang keuangan. Pada sidang BPUPKI 11 Juli 1945, setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kedua, panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Raden Abikusno Cokro Sujoso. Ketiga, panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Wandus Muhammad Atta. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Konsep rencana proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta. Adapun konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil sidang dengan rincian, yaitu pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut terdapat 5 pasal masuk ke dalam aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Dan pada sidang 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Insinyur Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Atta. Lebih lanjut, Supomo sebagai anggota panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasannya, Supomo menjelaskan beberapa hal yang penting memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945,
Sidang Pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya meliputi pertama, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, atau sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam. Papua, Timor Portugis, atau sekarang adalah wilayah negara Timor Leste dan pulau-pulau di sekitarnya. Kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Keempat, bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih. Kelima, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI 16 Juli 1945. Selain itu, diterima pula usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelian Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPUPKI. Baik, sampai di sini topik pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas topik pembelajaran pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.